Halo, perkenalkan nama saya Wina Diana Ternit dengan NIM 182221021. Di sini saya eh, akan menjelaskan tentang kelebihan Python daripada bahasa pemrograman lain, lalu menjelaskan algoritma pemrograman penyortir angka dan huruf, serta mensorting mekanisme mensorting, dan mengurutkan angka yang tidak urut menjadi urut. Lalu, eh, bagaimana cara mengurutkan 30 angka, 30 data yang berupa angka. Lalu yang ketiga, memperbaiki program yang salah ataupun akan menjelaskan bagian yang errornya. Nah, saya akan menjelaskan sorting, mekanisme sorting, dan bagaimana mengurutkan 30 angka dan angka keseluruhan. Jadi, algoritma sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dalam urutan tertentu, seperti urutan numerik dan abjad. Sorting merupakan operasi fundamental dalam ilmu komputer dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk basis data, pengolahan data, analisis algoritma, dan banyak lagi. Dan ada berbagai algoritma sorting yang berbeda-beda, dan masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kelemahannya sendiri. Beberapa algoritma sorting yang umum digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bubble sort. Itu mekanisme bubble sort dalam urutan yang salah. Ini terus dilakukan hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Langkah-langkahnya itu mulailah dengan membandingkan elemen pertama dan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, tukar posisi keduanya. Lalu selanjutnya, yaitu proses ini melanjutkan ke pasangan berikutnya, hingga kita mencapai elemen terakhir dalam array, lalu mengulangi langkah-langkah tersebut untuk setiap elemen dalam array. Lalu memperkecil jangkauan pengurutan hingga tidak ada lagi pertukaran yang dibutuhkan. Nah, yang kedua yaitu insertion sort. Mekanisme dari insertion sort ini yaitu memindahkan satu elemen ke posisi yang tepat dalam array yang sudah diurutkan sebelumnya. Langkah-langkahnya yaitu memisahkan array menjadi dua bagian yang sudah diurutkan dan bagian yang belum diurutkan. Ambil satu elemen dari bagian yang belum diurutkan dan sisipkan ke posisi yang tepat dalam bagian yang sudah diurutkan. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga semua elemen telah diurutkan. Nah, yang ketiga itu yaitu selection sort. Di mekanisme selection sort ini adalah memiliki elemen yang terkecil dari array dan menukarnya dengan elemen yang sudah diurutkan hingga seluruh array terurut. Langkah-langkahnya yaitu tentukan elemen terkecil dalam array, tukar elemen terkecil dengan elemen pertama, selanjutnya lakukan berulang-ulang. Lalu yang keempat itu ada merge sort. Mekanismenya menggunakan pendekatan teknik divide dan conquer, kemudian menggabungkan kembali langkah-langkahnya. Bagi array menjadi dua bagian, urutkan bagian-bagian secara rekursif menggunakan merge sort, gabungkan dua bagian yang sudah diurutkan menjadi satu. Selanjutnya ada quicksort. Mekanisme dari quicksort itu yaitu menggunakan divide dan conquer, tapi
dengan memilih satu elemen dari mempartisi array, sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di satu sisi, dan semua elemen yang lebih besar berada di sisi yang lain. Untuk langkah-langkahnya, yaitu pilih elemen pivot dari array, partisi array, sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di satu sisi, dan semua elemen yang lebih besar berada di sisi lainnya. Urutkan kedua bagian, yaitu lebih kecil dan lebih besar dari pivot secara rekursif menggunakan quick. Nah, untuk mengurutkan 30 data tersebut, caranya yaitu kita dapat menggunakan salah satu dari algoritma sorting yang sudah disebutkan tadi, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pilihannya tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran data, efisiensi waktu, dan kebutuhan lainnya. Langkah-langkahnya yaitu pilih salah satu algoritma sesuai dengan kebutuhan kita, implementasi algoritma tersebut dalam bahasa pemrograman yang kita pahami. Buatlah array atas struktur data yang memuat data kita, terapkan algoritma sorting pada array atau struktur data tersebut. Jalankan pemrograman dan mengurutkan data. Yang terakhir, verifikasi bahwa data telah diurutkan dengan benar. Kita dapat menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, C++, atau bahasa lainnya untuk mengimplementasikan algoritma sorting dan mengurutkan data kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu bercerita mengenai apa perbedaan bahasa pemrograman Python dengan yang lain. Nah, jika bergerak di suatu bidang, tentukan menggunakan bahasa pemrograman apa, lalu ceritakan perbandingan seberapa jauh kesulitan dari masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Nah, oke, saya akan menjelaskan perbedaan Python dengan bahasa pemrograman lainnya itu dapat mencakup beberapa aspek. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dalam bidang kecerdasan buatan, dan machine learning karena memiliki banyak pustaka dan framework yang kuat seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn. Dalam konteks ini, Python menawarkan kelebihan dalam hal kecepatan pengembangan dan kemudahan sintaksis. Python menawarkan kelebihan dalam hal kecepatan dan pengembangan dan kemudahan sintaksis. Kode Python cenderung mudah dipahami dan ditulis, membuatnya cocok untuk eksplorasi dan prototyping mode ML baru dengan cepat. Nah, tapi di sisi lain juga, JavaScript adalah bahasa yang dominan dengan pengembangan web, termasuk aplikasi interaktif. Jika kita ingin membangun aplikasi web dengan fitur interaktif untuk memvisualisasikan dan menganalisis data secara real-time, JavaScript adalah pilihan yang lebih alami. Framework seperti React, Angular, dan Vue.js dapat digunakan untuk membangun UI dengan responsif dan dinamis. Nah, perbedaan kesulitan antara Python dan JavaScript ini tergantung pada kalian dari pengalaman pengembang. Nah, jika seseorang pengembang itu sudah terbiasa dengan Python dan telah memiliki pengetahuan dalam penggunaan pustaka-pustaka ML, maka menggunakan Python akan menjadi pilihan yang lebih mudah dan cepat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Namun, jika seseorang itu memiliki keahlian yang lebih dalam pengembangan web dan JavaScript, menggunakan JavaScript untuk membangun aplikasi web interaktif mungkin akan terasa lebih mudah
dan efisiensi bagi mereka. Tantangan dalam menggunakan JavaScript mungkin terletak pada memahami konsep-konsep web development yang lebih kompleks dan manajemen sinkronisitas, terutama jika pengembang tersebut lebih terbiasa dengan paradigma pemrograman sinkronus seperti pada Python. Nah, jadi kesulitan yang relatif antara Python dan dengan JavaScript dalam konteks ini sangat bergantung pada pengalaman dan keahlian seseorang, serta pada fitur-fitur khusus dari proyek yang akan dikembangkan. Dan soal yang ketiga yaitu diberikan soal coding berupa kode dan kita akan memperbaiki bagian errornya dan menjelaskan error di bagian mana. Sebelumnya aku akan share screen. Nah, soal yang diberikan itu seperti ini. Diberikan fungsi untuk menghitung total harga barang berdasarkan harga satuan dan jumlah barang, namun terdapat kesalahan. Nah, di sini terdapat bagian error seperti di sini juga. Dan aku sudah memperbaikinya seperti yang di tampilan ini, yaitu bagian salah atau errornya itu adalah pada pemanggilan hitung underscore total, karena hanya satu argumen saja yang diberikan. Padahal fungsi ini membutuhkan dua argumen, yaitu harga dan jumlah. Nah, argumen jumlah tidak diberikan. Oleh karena itu, kita perlu menyediakan fungsi tersebut dengan menambahkan jumlah barang seperti di sini, sebagai argumen keduanya. Tadi kan argumennya itu hanya satu, yaitu harga underscore barang. Nah, di sini untuk memperbaiki errornya itu ditambahkan jumlah underscore barang. Ini argumen keduanya. Maka fungsi hitung underscore total dapat bekerja dengan benar dan mencetak total harganya. Nah, sekarang kita coba run dan seperti inilah hasilnya. Total harga barang itu 15.000 karena harga barang 5.000 dan jumlah barangnya itu 3. Nah, hasilnya itu 15, total harga barangnya itu 15.000. Sekian video yang saya buat. Semoga kiranya dapat bisa memberikan ilmu atau pengetahuan tentang pemrograman. Sekian dan terima kasih. Ya, atau sumber kodenya, inputnya, dan akan menghasilkan output seperti berikut. Dari pengkodingan tadi, yang dimana menghasilkan total harga barangnya itu 15.000.